saya juga baru tahu ada undang-undang 2799. Sekarang saya mau ke Kapus TNI Bapak Majen TNI Tatang Sulaiman. Selamat untuk pertama kalinya muncul di forum ini, Pak Tatang. Ini kalau kita lihat urutan-urutan dari kejadiannya rame ini dimulai dari jajaran TNI dan kemudian diserahkan ke polisi. Apa yang mendorong TNI tiba-tiba bergerak dari Jawa sampai ke Ternate sana, ke Madura, dan kemudian tersangkanya dikasihkan ke polisi? Ada mencium apa kira-kira TNI sampai bergerak di seluruh tanah air itu? Jenderal. Baik, terima kasih Pak Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Narasumber dan seluruh hadirin yang berbahagia, saya Kapus PEN pertama kali ini bisa hadir di sini Pak Karni karena ada waktu luang, jadi kesempatan juga untuk sharing, terutama membahas tentang maraknya sekarang munculnya atribut atau logo-logo PKI. Jadi begini Pak, TNI itu secara institusi maupun secara individu di era reformasi ini, di era demokratisasi ini, kita jadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi. Ya, tentu ini sejalan dengan kode etiknya, karena memang di dalam Sumpah Prajurit itu TNI memang tunduk dan taat kepada hukum. Nah, berangkat dari pemahaman tadi terhadap hukum tersebut, maka menyimak perkembangan situasi hari ini yang banyak bermunculan atribut-atribut di Jawa sampai ke luar Jawa. Ini yang dalam 10 tahun terakhir ini tidak pernah kita lihat dalam waktu dekat ini yang banyak. Oleh karena itu, semua prajurit memahami tentang hukum bahwa sebenarnya ada dasarnya, norma hukumnya bahwa TAP MPRS nomor 25, kemudian TAP MPR nomor 1, dan Undang-Undang nomor 27. Sehingga pemahaman hukum itu menjadi langkah sikap dan tindakan prajurit TNI di lapangan, Pak. Tatkala di lapangan ada terjadi tindakan-tindakan yang melanggar hukum sesuai dengan pasal 107A di Undang-Undang nomor 27, maka itu sudah bisa diartikan kita bisa berbuat, ya, bisa berbuat. Itu adalah tuntutan bahwa kita adalah memahami hukum daripada kita membiarkan. Ya, sebenarnya ini kalau kita juga biarkan, tidak berbuat, tidak bertindak, aparat hukum terutama aparat TNI, aparat keamanan, justru sebenarnya kita juga kena pasal 164 KUHP, yaitu pasal pembiaran, membiarkan kejahatan terjadi. Ya mungkin kalau tahap awalnya mungkin bersifat atribut-atribut, tetapi kalau sudah berhadapan antara kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat bisa lain. Ya. Oleh karena itu, maka hal-hal yang harus dilakukan oleh prajurit TNI di lapangan, karena memang ada kaitannya TNI dengan polisi, seperti tadi yang kejadian kasus di Ternate, maka hal yang harus dilakukan oleh prajurit TNI bahwa sebenarnya mereka sudah benar melakukan tindakan itu. Ya. Semua panglima di wilayah atau di daerah, Kodim, Korem, sampai ke Babinsa melakukan istilahnya penertiban terhadap atribut itu sudah sesuai dengan aturan hukum. Justru kalau tidak, tadi saya katakan, dia adalah melanggar. Hal-hal yang harus dipedomani oleh prajurit, kemarin Panglima menyampaikan, jangan ragu untuk melakukan tindakan. Kalau memang harus tangkap pelakunya. Yang paling penting, di dalam setiap melakukan penindakan hukum atau penangkapan, justru jangan menimbulkan persoalan hukum baru. Mungkin kalau dia tidak terkendali, bisa terjadi mungkin penganiayaan, itu yang harus kita hindari. Nah, ini pemahaman ini yang harus dipahami oleh seluruh prajurit sampai ke daerah. Sebenarnya
yang kita lakukan, yang dilakukan oleh prajurit di lapangan itu adalah bentuk tanggung jawab, Pak. Bentuk tanggung jawab terhadap posisinya dia sebagai aparat keamanan. Karena begini, kalau kita tidak berbuat, tidak melakukan tindakan, justru yang dikhawatirkan seperti yang Panglima TNI katakan, bisa berhadap-hadapan antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lain. Itulah sebenarnya yang dikhawatirkan dari penyebaran paham itu. Bisa terjadi ketemu dengan kelompok dalam hubungan besar, terjadi keributan, terjadi kekacauan, menimbulkan korban jiwa, harta, benda. Nah, ini sebenarnya yang tidak diinginkan, maka itu adalah langkah antisipasi. Namun demikian, itu berlaku untuk prajurit TNI. Sebenarnya bagi masyarakat juga perlu mensikapi ini. Yang paling utama bagi masyarakat adalah bagaimana kita harus punya sikap waspadanya yang tinggi. Jadi tadi Pak Karni, mungkin saya juga bisa sampaikan, kalau dia waspada tinggi, dia memiliki bukunya hanya untuk dipelajari, mungkin nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau dia tidak waspada, dia menyebarkan dari buku itu ajaran, atau iya mungkin dia pakai apa namanya atribut, kemudian atribut itu disebarluaskan, itu namanya udah penyebar luasan. Ya, jadi pakai saja, beda dengan penyebaran. Kalau penyebaran ada gerakan, ada upaya apa namanya memperluas, mengembangkan. Itu sebenarnya yang dilarang. Nah, ini sebenarnya terpulang kembali kepada masyarakat tentang pemahaman hukum ini.